Terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, koordinator serta seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-18 saja terlebih dahulu. Kita boleh baca bersama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 18, 1, 2, dan 3. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepada. Amin. Saudara, siapa di ruangan ini yang pernah lihat Tuhan fisikal? Yang mau angkat terus turun. Saya sampai hari ini telling the truth. Never seen the Lord physical. Never. Saya bukan hamba Tuhan yang mahal. Saya 33 tahun melayani Tuhan. Never seen the Lord. Jangankan fisik, jubahnya yang nggak pernah lihat. Kalau Anda bilang, Bapak kurang dekat atau tidak, whatever. Tapi ada kebenaran firman yang mendukung bahwa hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin, saudara. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau Anda pernah melihat Tuhan physically, puji Tuhan. Pernah diangkat ke sorga gitu, haleluya, puji Tuhan. Envy, saya jadi iri secara rohani. Tapi sampai hari ini, minta tiap hari minta. Sampai bosen minta. Tuhan, tolong deh gitu, nongol di depan ini muka. Enggak juga. Hanya pernah satu saat, beberapa tahun yang lalu, saya seperti dengar satu pemahaman, ya, seperti dia berbicara di lubuk hati yang terdalam. Kenapa kau mau melihat? Bukankah tiap-tiap hari kau sudah melihat? Amin. Saya bangun pagi, saya lihat istri saya di sebelah saya telah berjumpa dengan. Saya lihat dua anak saya gitu, Papa, I have seen the Lord. Saya ditolong dalam kecelakaan. Saya boleh sampai di tempat ini dengan selamat, tepat waktu. Saya telah berjumpa dengan 1,5 jam di dalam kemacetan, terus tiba gitu, dengan selamat di sini. I have seen. Ternyata kekristenan adalah begitu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Adik saya kemarin dirawat di rumah sakit, masuk muntah-muntah, dan saya datang ke rumah sakit, dan dia sudah pakai pakaian rumah sakit. Lihat saya terus, ampun, emang gue Yesus gitu, ampun. Saya bilang, kenapa? Enggak, banyak hal yang aku suka lawan dari kau. You are good man. You are the servant of the Lord. You are the servant of God. Adik kandung bisa ngomong begitu, I have seen the Lord. Dan dia tarik tangan saya untuk taruh di kepalanya. Keluarga semua kumpul. Saya pegang. Kira-kira udah 7 menit, 10 menit, ya boleh kan saya tarik, saya udah berdoa gitu. Tapi tetap dia pegang. Dia bilang, tetap pegang di kepala. Pusing. Dokter datang, tangan saya tetap ada. Dokter terus bilang, udah kakaknya yang hamba Tuhan udah di sini, udah nggak perlu dokter. Waduh. I have seen the Lord. Amin. Jadi Maria Magdalena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya harus berubah. Amin. And she went. And she told. Alkitab bilang itu. Yang pertama adalah bergerak, pergi. Bukan Kristen yang statis, tapi the moving church. Kristen yang bergerak. Dan yang kedua, Kristen yang selalu bersaksi. 2 hari yang lalu,
ponakan istri saya ulang tahun Sweet 17. Dia atlet nasional untuk senam. Terus dia bilang, Pak D, mau rayain di mana? Saya Tuhan suruh dia nanti setelah lulus SMA untuk jadi hamba Tuhan. Saya bilang, Tuhan bilang sama saya, kau harus jadi hamba Tuhan. Kau harus kuliah, ambil teologi. Terus di usia 17 kemarin dia bilang, rayain di mana ya Pak D? Terus saya bilang, di mana ya? Saya bilang sama anak-anak saya, kita bikin sesuatu deh. Dia kan Sweet 17. Enggak hanya cuma duduk gitu loh. Bikin sesuatu yang wah gitu, anak mudaan gitu. Terus istri saya bilang, iya ada di Kemang, ada di mana, kata anak-anak saya. Aduh jauh, terus juga biayanya. Jadi saya bilang, ya nanti deh di satu tempat. Waktu saya tidur, terus pagi-pagi saya bilang sama istri saya, kita bikin di depan hotel kita aja. Di depan rumah kita tuh ada hotel baru. Dan saya tahu bahwa saya belum pernah masuk di hotel itu. Nah, siangnya kita cek gitu ya, ternyata harganya juga nggak murah juga. 25 orang, tapi udah tanggung, udah masuk. Dan beberapa dari mereka, saya kenal Bapak, ya udah nggak enak hati juga. Terus istri saya bilang, bisa nggak buat 25 orang saja? Bisa. Terus, udahlah Bapak nggak usah pakai DP, langsung aja nanti di lantai 3 di swimming pool, ya, sekitar swimming pool. Nah, malamnya kita mau jalan, terus ternyata ban mobil saya itu kempes. Jadi saya telepon dulu keluarga saya tanya, udah sampai di mana? Mereka bilang, ini pas di depan rumah. Waduh. Jadi saya bilang sama istri dan anak-anak saya, kamu aja tambal ban, Papa lari aja ke hotel itu. Jauh Pak, nggak apa-apa. Dilihat orang, nggak apa-apa. Saya dengan ponakan istri saya ke sana. Sampai di sana ternyata keluarga saya belum datang. Nah, saya duduk. Nah ternyata itu kata Tuhan. Duduk di situ tiba-tiba seseorang masuk. Terus dia lihat saya gitu. Terus dia bilang, Pak, Shalom, Pak Yohan. Shalom. Ngapain Pak di sini? Ini nunggu keluarga mau merayakan Sweet 17. Oh, di mana? Lantai 3. Oh. Terus dia ngobrol sebentar. Pak, saya tuh jemaat yang suka nonton Bapak di YouTube dan juga di kebaktian di gereja. Saya di gereja bla bla bla. Saya selalu dengar Bapak. Oh, amin. Selama orang bule masuk, dia ngobrol lagi, balik lagi ke saya. Terus ada pegawai, dia ngobrol lagi, dia duduk lagi sebelah saya. Terus ujung-ujungnya, Pak, oke Pak, sampai ketemunya di lantai 3. Terus nanti kalau habis selesai, langsung dia punya bill, kasih ke nomor kamar 207, saya ada di situ. Dan Bapak nggak harus bayar. Saya bilang, itu yang dari awal tuh, yang saya mau cari yang itu. I have seen the Lord. I met God already. Nah udah, akhirnya keluar teman-teman juga datang semua. Nah saudara tahu, di ujungnya dia datang lagi ke saya. Terus dia bilang, Pak, saya harus, kata Tuhan harus datang ke sini supaya tackle semua bill. Iya harus. Jangan sampai enggak bertanggung jawab gitu loh ya. Nah, selesai gitu, udah kita pulang. Nah besoknya ini ponakan saya kembali dari sekolah, terus ibu bapaknya tanya, keluarganya tanya. Terus saya tanya, kamu bilang apa? Iya, saya bilang ya puji Tuhan aja. Aduh, saya kecewa. Saya bilang kalau ditolong Tuhan, cerita. 17 tahun nggak berani cerita, bagaimana umur 30, 40, 50 tahun. Kalau Anda ditolong oleh Tuhan sesuatu apapun juga, cerita. Let everybody know. Biar semua orang tahu bahwa Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang hebat. Bukan hanya materi saja kita cerita. Bukan persoalan uang yang kita cerita. Apapun itu cerita tentang Tuhan yang baik. Amin, saudara? Nah, inti khotbah saya. What the reason Christ gives us? Apa yang dibawa oleh Kristus yang bangkit itu dalam hidup kita? Yang pertama, coba Anda lihat ayat 15. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Stop. Mother, why are you crying? Why are you weeping? Kenapa engkau menangis terseduh-seduh?
Crying and weeping beda. Kalau crying, terus kita tanya, nangis mah? Enggak, sedih aja. Kenapa? Penjahatnya tega banget. Kalau saya nonton film sama istri saya suka, ajar. Saya tanya siapa? Itu penjahatnya kurang tega banget sih. Oh, itu sutradara. Tapi kan ini kan true story. Iya boleh juga sih. Tapi kalau weeping beda. Biasanya jam 2 pagi saya lihat. The difference. Kalau dia lagi doa. Like an animal gitu. Ada itu lagu dari Adam Levine kalau nggak salah ya. Like an gitu. Istri saya kalau lagi doa, dia ikut saya dulu waktu saya punya utang banyak. Yesus, dari Yesus, Yesus, gitu semuanya kita panggil. Yesus, Jesus, oh Lord Jesus, oh. Weeping. Dan Tuhan bilang begini, why are you weeping? Dia tahu bahwa Maria Magdalena itu nangis, terseduh-seduh. Tapi kenapa dia tanya begitu? Dari pertanyaannya, saya bisa mengerti yang pertama yang the reason Christ bawa buat kita. Rasanya. Amin. Rasanya. Comfort. Dalam hidup saya punya beberapa tempat nyaman. Yang pertama ya tentu saja pasti di bawah kaki itu. Selesai itu persoalan selesai. Barang itu selesai. Kalau dari bawah kaki dia. Udah nggak jelas. Orang kalau punya banyak masalah, seringkali bahasanya nggak jelas. Mungkin kalau kita jadi Tuhan, kita bilang, lo ngomong apa sih gitu ya. Kalau kita punya masalah yang terlalu berat, seringkali perkataan kita suka tidak jelas. Tempat nyaman buat saya. Yang kedua, kalau saya, nah ini anak saya. Dia lagi kuliahnya, lagi libur, dia yang kemudikan. Karena saya nggak bisa setir sampai hari ini. Dia jago setir. Terus duduk dekat ibu saya. Dia meninggal 2 tahun yang. Wah, Omi, ruangan itu tidak bisa diganti. Biar saya jam 1 datang ke rumah mama saya. Pintu itu dan tangan yang lembut itu selalu terlihat. Saya pencet bel, karena udah jam 1:30, nanti yang buka mama saya. Halo, tidak pernah berubah. Kata itu tidak pernah berubah. Mau saya sudah diberkati belum? Sama. Mukanya juga tidak pernah berubah. Halo. Begitu. Kita yang punya banyak masalah nih, Bu, Pak, jadi terus kenapa malam-malam ada apa? Enggak pernah itu kata-kata. Kenapa sih malam-malam bikin capek mama saya? Yesus kan sudah 3 hari dikubur. Mestinya, if I were Jesus, saya akan bilang begini, mari, mau makanan? Lapar. Atau, tapi Yesus tidak berkata begitu. Dia katakan, why are you weeping, mother? Ya. Sama seperti mama saya bilang itu. Ada apa? Masuk, masuk. Dia tuntun tangan saya. Dia tahu saya punya masalah besar. Dia kasih duduk saya. Terus baru saya bilang begini, Mas, sebentar. Dia bikin kopi, dia bikin teh. Dia taruh itu di depan saya. Okay. What's the matter with you? Terus saya bilang, dia liatin muka saya. Oh, pasti gak besar. Wah. Baru mau cerita yang besar. Karena Yohan dengar baik, ada Tuhan Yesus dalam. Nggak mungkin nggak tertolong. Itu muka selalu begitu. Selalu begitu.
Always. Jadi begini, udah ada Tuhan dalamnya. Nggak jadi. Jadi coba apa? Kamu bisa cerita? Nggak ada apa-apa. Are you sure? Habis mama udah bilang begitu. Sini mama doa. Dia pegang kepala. Dalam bahasa Belanda yang buat saya nyaman, sometimes nggak ngerti itu bahasa. Father in the hymn, bla 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 bla. In your name, in your name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Udah, pulang. Itu saya jalan. Kopinya belum diminum. Badan berubah, bos. Sampai di rumah, istri saya lagi doa. Terus saya hampiri dia. Pasti ditolong. Lo tahu dari mana? Emak gue yang ngomong. Terus dia bilang, oh iya kalau emak lo yang ngomong. Gue udah jadi mantunya 23 tahun. Gue tahu persis pasti ditolong. Nyaman. Nyaman. Yang kedua, kalau saya duduk di sebelah istri dan 2 anak saya, nyaman. Udah nggak ada. Dan adik-adik saya dan kakak saya. Kalau kita udah ketemu 25 orang gitu, udah nyaman. Udah lupa. Kadang makanannya hanya cuman tempe tuh kecil-kecil gitu ya. Nyaman. Oh mulai cerita. Udah nggak membedakan lagi pendeta, terus ada Alkitab. Pokoknya, ya masa siapa? Duduk lagi di bawah nonton TV. Sampai saya bangun, satu rumah saya itu 3 lantai setengah untuk mereka kumpul. Kalau mereka udah kumpul, udah rame, tenggelam. 40-an orang. Karena keluarga saya itu ada 60 orang gabung dalam satu rumah. Dari keluarga saya 25, dari keluarga istri saya 39 orang. Dari Jawa Timur, Persebaya Surabaya. Datang untuk merayakan Natal, tahun baru, 60 orang lebih. Kamar cuma 5 itu. Di mana mereka tidur? Di sepanjang gang dan jalan. Jam 5 pagi saya bangun untuk merayakan Natal. Gitu. Wah, ada yang, saya punya ipar itu yang kakinya naik ke atas, sudah mau tendang-tendang, saya punya kucing. Jadi saya turun, saya lihat itu, saya pegangin lagi. Saya pegangin kaki lagi, pindahin guci lagi. Terus saya bilang, Tuhan kenapa kakinya begitu? Pindahin itu guci yang jauh. Terus saya bilang, nanti dia jauh. Sudah layani Tuhan aja. 50 orang, 60 orang. Istri saya masak itu, yang sesuatu yang mudah, sayur asem. Isinya cuma segini. Airnya bikin yang banyak. Dan rasa nyaman yang ketiga, ya. Kalau saya ada di ruangan saya, di kamar saya. Kadang 5, 6, 7, pernah istri saya kasih 9 kali ibadah gitu, hari Minggu. Capek. Anda tanya dengan Kak Petra juga capek. Pendeta itu manusia, saudara. Sangat kuat. Ada waktunya juga. Kadang mau tidur, gak bisa ngelonjor di mobil. Anak saya bilang, Papa rebahan ini udah rebahan ini. Capek sangat. Kadang dia ngerem. Saya bilang pelan-pelan ngeremnya. Dia bilang ini udah terlalu pelan Bang ngeremnya. Tapi kalau saya udah masuk ke lantai 3 rumah saya, terus pasang AC, ruangan tuh sampai itu diaminkan. Saudara, di atas segalanya yang saya ceritakan, Yesus memberikan rasa aman, nyaman bagi kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, the reason Christ bawa apa dalam hidup saya dan Anda? Coba Anda lihat ayat 19. Baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, apa saudara? Damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua, peace. Kelihatannya klise. Jabarkan Pak, ya udah. Jangan ribut terus suami istri, kakak, adik, orang tua, anak. Hanya
cuma bicara tentang prinsip-prinsip yang seringkali klise. Paling susah kalau kita khotbah di hadapan adik sendiri. Susah. Kalau nggak pembawa damai, marah. Saya hidup sudah 50 tahun lebih. Dia hidup sudah 51. Kita nggak pernah bertengkar. Oh, dia lagi ngomong, ini dia. Dia kalau ngomong di meja makan. Kalau gue pikir-pikir, kan baru dipikir. Ya. Tuhan itu selamanya sesuai dengan khotbah. Udah dikhotbahkan, biar aja dia yang. Jadi ternyata gue tahu menurut gue, menurut dia ada menurut Tuhan, gitu kan? Ada menurut kita. Kira-kira 20-25 berhenti sendiri. Benar nggak? Apa susahnya? Terus saya naik ke atas, kita siap-siap mau pelayanan. Gue belum selesai, ntar kita lanjut lagi di mobil. Yang mau kiri kan. Akhirnya konklusi kalau saya di mobil, iya sih, sebenarnya gampang aja kalau bla-bla. Saya dengan anak saya juga begitu. Dia tabrakin mobil berapa kali. Kadang-kadang saya cuma, aduh, tabrakan lagi. Dia bilang, aku nggak sengaja sih, Pak. Ini kemarin sih nggak ada, kenapa sekarang ada ya? Gitu. Sebelah kiri. Terus sekarang saya bilang, tapi kamu nggak cerita sama papa. Nanti saya jalan baru 10 menit ya. Susah juga kalau kita khotbah di hadapan anak sendiri. Kalau kita nggak jadi pelaku. Betul apa? Boleh tanya. Dia pernah hancurkan BMW dia. Itu sampai mengek. Untung nyawanya selamat. Saya hanya diberitahu oleh istri bahwa dia tabrakan. Cuman saya nggak pernah begitu tahu bahwa sebegitu parah. Tergantung di garasi. Waduh. Saya lihat. Dari awal saya udah mau kejar dia di lantai 3. Saya mau buka pintu. Kenapa sih? Boleh kan Pak B? Boleh. Tapi waktu saya mau buka, Tuhan bilang, kenapa kau harus? Udah masuk aja kamar dulu, mandi dulu, santai dulu, doa dulu, ketemui istrimu dulu. Setelah saya ngobrol, mandi, makan, hilang. Begitu saya mau masuk, Tuhan bilang, kenapa nggak besok pagi? Santai aja deh loh, udah 12:30 juga. Benar juga. Doa, tidur, pagi-pagi turun ke bawah, saya pikir saya mau adili dia. Baru baca koran, dia turun dari lantai 3. Daddy, I'm so sorry. Forgive me. Langsung di pangkuan saya nangis. Berat begini. Terus peluk, terus gantungan di leher. Selesai kan? Saya mau bikin apa coba? I want to do that anymore. Ampun. Nggak mau ampunin, ada suara bilang. Gua juga nggak akan pernah bisa ampunin loh. Iya Tuhan. Ini lagi mau ngampunin. Perkara darat jangan dibawa-bawa ke atas dong Tuhan. Oke. Daddy, thank you so much. Nanti udah 5 menit baru dia minum terus. Aku juga udah tahu dari awal pasti papa ampunin aku. But that's life. Kenapa nanti ketika saya tua saya petik juga hasilnya. Sekarang aja saya udah petik. Dia bilang saya nggak akan pernah mau cari jodoh yang tidak seperti Pak My Dad. Jadi saya suka ikut campur. Nggak seperti mama, kan mama cewek, ini kan selalu ngomong cari laki, Tuhan baik. Saya bilang sama istri saya, mah urusin, dia beres. Istri saya kan nggak berkas. Apa aja bisa. Aja, apa pelayanan aja. Aku ke bengkel, bener, jangan dirubah itu. Tetap aja. Dia ke bengkel. Saya baru masuk persekutuan, istri saya udah telepon. Papa, mujizat itu terjadi. Saya tanya apa? Kamu tahu nggak waktu aku masukin tuh di bengkel dengan suami? Itu yang pegawai bengkel. Orang yang buka pintu pertama langsung bilang, Bu, ngomong-ngomong ini mobilnya Pak Yohan.
Istri saya, benar, kenapa? Iya, saya kan jemaat, saya sering dengar khotbah. Aduh, saya diberkati. Wah, istri saya tambah, amin, tambah diberkati kau. Kalau kau urus dengan baik. Terus dia beres bu, dia aduh, ini kenapa anaknya, bla 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 bla. Terus ujung-ujungnya hanya dia katakan begini, udah bu, tinggalin di sini. Oh tapi parah, jangan cepet-cepet ya, 5-6 bulan. Oke. Minggu ketiga, dia telepon istri saya. Bu, seluruh barang-barangnya, spare parts yang dari Jerman itu, ada di Indonesia. Itu mujizat. Dia bilang 3 minggu, dan masih dipotong 3 hari, selesai like a new cup, brand new cup. Nah, saudara tahu saya jual, harganya tetap sama seperti saya beli. No. Tapi nggak mungkin saya bilang ke anaknya, lo sering tabrakin aja gitu. Ada hal yang baik. Apa saudara? Amin saudara. Jangan ribut. Kalau ribut-ribut besar, saya sering kali digosipkan, dirumorkan. Mama saya cuma bilang begini, kau punya tangan untuk menutup telinga, tapi kau tidak punya tangan untuk menutup seluruh mulut orang. Tapi kau punya kemampuan untuk tutup telinga. Adakah pernah? Saya tahu ini orang gitu yang suka. Tapi kalau ketemu saya orang yang pertama, shalom, apa kabar? Pak, Tuhan berkati kamu ya. Nanti ada mobil nggak untuk pulang? Nanti saya antar. 7 menit tidak dia udah. Kalau kita mau damai dengan siapa saja, maka damai Tuhan akan menyertai. Dan yang terakhir, ayat 20. Baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Amin. Kalau Anda kurang familiar dengan kata sukacita dan untuk mengaplikasikannya mungkin agak rancu, pakai kata ini, gladness, bergembira. Amin. Di ibadah harus kelihatan muka-muka bahagia. Halo, Bro ini punya muka bahagia. Dari tadi saya khotbah. Di hadapan Tuhan harus kasih muka bagus. Amin. Jangan kayak kita yang punya waktu gitu. Saya takut Tuhan juga cocokkan waktunya. Saya suka kalau ibadah ini ya, ada tertawa. Amin saudara. Kompas 3 hari yang lalu di Klasika itu ya. Tertawa itu menyembuhkan penyakit 30-50%. 30 sampai 50%. Jadi banyak tertawa ya. Banyak bersuka cita, banyak bergembira. Saya mantan orang susah. Mama saya selalu bilang, kita harus tertawa ya. Harus bersuka cita. Maju tuh. Jangan ribut-ribut. Jadi saya kalau lagi ngambek itu, menghadap tembok, udah saya kitik kanan, kitik kiri. Awas. Lama-lama dia bisa. Hanya mungkin persoalan pakai sopir gitu ya. Terus saya bilang, cepat, saya sedang mau pelayanan. Saya nggak pernah ribut 24 jam. Nggak pernah. Saya tidak pernah ribut 12 jam. Never. 5 jam, rugi. Kalau saya mungkin ada selisih dengan istri saya, kopi saya nggak ada. Nggak ada apa. Sudah coba pembantu bikin kopi, enggak ya. Karena dia bikin dengan apa? Dikejar-kejar gaji. Dikocok-kocok. Kalau istri yang bikin beda. Tuhan Yesus berkati suami. Buka dompetnya lebar-lebar Tuhan. Ada masalah,
biasa ya dalam hidup. Amin, saudara. Ya. Saya punya teman suami istri bercerai 3 bulan yang lalu, mau bercerai. Orang Buddha. Tapi dia datang ke pendeta Kristen, kan itu amazing. Ya. Saya tanya loh semua, kalian kan Buddha, kenapa harus datang ke pendeta Kristen? Jawabannya hebat. Saya tahu Pak, hanya Tuhan Bapa yang mampu mempersatukan. Keren. Saya jawab, kalau kau sudah tahu kenapa kau nggak bisa? Dia bilang, saya masih ada orang tua Pak. Oh, tunggu orang tua mati. Dia bilang, enggak juga Pak, karena keluarga saya besar. Soalnya sederhana, suaminya jinang enggak, pelit, nggak kasih nafkah juga enggak. Tapi karena perbedaan aja, katanya suka tersinggung. Suaminya datang jam 9 pagi, suasana masih oke, 1 jam kok. Sama ngobrol sama saya dari politik, keamanan, sampai olahraga, bagus-bagus, ekonomi bagus. Nah jam 11 istrinya datang, berubah. Istrinya dari jauh, itu malu. Ini suami saya dasar, dia ngomong apa aja Pak? Ci, dia nggak ngomong apa-apa. Nggak mungkin, lu mau berantem sama gue? Lu udah berantem sama dia, kenapa lo libatkan gue? Terus, nggak mungkin. Terus saya tanya, kau yang pukul? Dia kejar-kejar saya lari. Dia jatuh-jatuh, kena segala macam dari meja, kursi. Saya bilang, aduh enci, keliwatan. Tuh, kamu di rumah saya sudah. Sampai 4 satpam itu datang ke rumah saya. Dia pikir saya mau cerai, keliwatan kan. Dia bilang, Pak ada apa? Enggak ada apa-apa. Ada suara cerai-cerai, ini ada makhluk yang aneh deh pokoknya. Dan ribut terus. Akhirnya saya bentak, Ci nggak bisa diam ya. Terus saya tanya, umur berapa sih Ci? 50, kocap Pak. Terus 50 lo mau cerai. Ya ampun Ci, lo ditaruh di depan jalan nggak ada yang pungut loh. Dia nangis. Cucu berapa Ci? 2. Udah punya cucu lagi nggak tahu diri. Udah diam. Udah ngobrol-ngobrol. Terus marah, masih masuk ke kamar mandi saya tuh, dia apa namanya? Dia gabrukin gitu ya. Dia dia tarik begitu kuat, masuk ke ruangan kaca saya, duduk lembak. Sampai kaca saya kena dinding. Saya bilang, Ci, ganti loh. 3 jam kemudian damai. Lari berlutut, Pak Tuhan, doain saya. Sini. Itu saya doa, suaminya saya juga ikut Pak. Nasib. Dua-duanya. Udah, selesai. Pulang, saya gandeng tangan. Nanti aja Pak di rumah. Sekarang. Kalau enggak doanya gue cabut lagi nih. Pegang tangan, mau masuk mobil, saya bilang, cium jidah. Aduh Pak malu, cium. Suaminya cium, istrinya menghindar. Suaminya lihat tuh, begitu kejar. Suaminya kejar terus. Sampai dapat. Pulang. Besok saya makan sama istri saya, sama temennya dia di Sunter. Itu masuk itu restoran. Suami istri lagi di situ, suap-suapan. Eike lihat begitu. Jadi saya sedikit komplain, saya bilang, saya panggil sama suami, kemarin sandiwara? Dia bilang, enggak Pak, aduh Pak, Yesus itu, yang benar Pak, istri saya berubah sampai hari ini. Saya bilang begini, banyak bergembira, karena Yesus bawa itu dalam kebangkitan. Tuhan memberkati.